Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga pada kesempatan sekarang kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan sekarang kita akan membahas tentang materi media pembelajaran untuk kelas 12 dengan judul Menggapai Berkah dengan Mawaris. Setelah mengikuti media pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat yang pertama menjelaskan pengertian waris dalam pandangan Islam dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi satu dalil nakli terkait waris dengan baik. Yang ketiga, mengidentifikasi hukum waris dengan baik. Keempat, mengidentifikasi syarat penerima waris dengan baik. Kelima, mengidentifikasi penerima waris dalam Al-Quran dengan baik. Yang keenam, menganalisis hak dan kewajiban ahli waris dalam keluarga dengan santun. 7. Mengidentifikasi macam-macam waris dengan santun. 8. Mengidentifikasi ketentuan harta waris dengan benar. Dan yang kesembilan, menganalisis hikmah ketentuan waris dalam Islam. Adapun pada kesempatan sekarang dengan judul Menggapai Berkah dengan Mawaris, kita akan membahas yang pertama adalah pengertian mawaris. Yang kedua, dasar hukum mawaris. Dan yang ketiga adalah ketentuan mawaris dalam Islam, serta menerapkan syariat Islam dalam pembagian warisan. Dan yang terakhir adalah hikmah hukum mawaris. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian mawaris. Yang pertama, mawaris atau warisan. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miras, merupakan bentuk masdar atau infinitif dari kata warisa yarisu irsan, mirasan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan menurut istilah, mawaris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Ilmu waris biasa disebut dengan ilmu faraid. Ilmu faraid yaitu ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan. Untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur, yaitu 1. Ada orang mati. Yang kedua, harta milik orang yang mati. Dan yang ketiga, adanya ahli waris. Pembahasan yang kedua yaitu dasar hukum mawaris. Yang pertama, dasar hukumnya berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 sampai 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين
فارزقهم منه وقولوا لهم قولا معروفا, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dasar hukum yang kedua adalah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. قال ابن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعلموا الناس تعلموا الفرائض وعلموه الناس تعلموا القرآن وعلموه الناس فإني امرؤ مقبود وعلم سيقبض وتظهر الفتنة حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما. Artinya, dari Ibnu Mas'ud katanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam. Mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 1991 yang masih menjadi perdebatan hangat adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam fikih Islam. Pokok bahasan yang ketiga yaitu ketentuan mawaris dalam Islam. Adapun syarat-syarat mendapatkan warisan, yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi. Dan yang ketiga, ahli waris masih hidup. Sebab menerima harta warisan. Yang pertama, nasab atau keturunan. Yang kedua, adanya pernikahan, dan yang ketiga, wala. Adapun sebab tidak menerima harta warisan seseorang, yang pertama karena dia kafir, yang kedua pembunuh, yang ketiga budak, yang keempat perzinahan, dan yang kelima li'an. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan pembagian warisan. Bagi seseorang yang mendapatkan setengah dari harta warisan, yang pertama suami, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung sendirian,
dan saudara perempuan sebapak sendirian. Adapun yang mendapatkan seperempat adalah suami dan istri. Sedangkan selanjutnya yang mendapatkan 2/3 dari harta warisan, yang pertama 2 anak perempuan atau lebih, 2 cucu perempuan atau lebih. Yang mendapatkan 1/3 dari harta warisan, yang pertama ibu, dua saudara seibu atau lebih, dan yang ketiga adalah kakek. Sedangkan yang mendapatkan harta warisan 1/6 yaitu ibu, nenek, kakek, saudara seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan sebapak. Ahli waris asobah terdiri dari 2. Yang pertama adalah bin nasab dan yang kedua bis sabab. Adapun ahli waris asobah bin nasab atau karena keturunan yaitu asobah bin nafsi, asobah bil ghair, dan asobah ma'al ghair. Sedangkan ahli waris asobah bisabab karena sebab yaitu orang yang memerdekakan budak. Adapun arti dari asobah bin nasab atau karena keturunan terdiri dari 3, asobah bin nafsi, asobah bil ghair, dan asobah ma'al ghair. Asobah bin nafsi artinya adalah semua ahli waris laki-laki kecuali saudara laki-laki seibu dan mu'tik yang memerdekakan budak. Asobah bil ghair adalah ahli waris asobah bil ghair ada 4. Semuanya terdiri dari kelompok wanita. Asobah ma'al ghair itu khusus bagi para saudara kandung perempuan maupun saudara perempuan seayah apabila mewarisi bersamaan dengan anak perempuan yang tidak mempunyai saudara laki-laki. Yang keempat adalah menerapkan syariat Islam dalam pembagian warisan. Contoh soal. Seorang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar 180 juta. Ahli warisnya terdiri atas istri, ibu, dan 2 anak laki-laki. Berapakah masing-masing bagiannya? Maka yang perlu kita jawab, yang pertama kita tentukan dulu ahli waris. Ahli waris dari pertanyaan atau soal di atas terdiri dari istri, ibu, dan 2 anak laki-laki. Maka bagian untuk istri adalah 1/8. Sedangkan untuk ibu 1/6. Dan 2 anak laki-laki adalah asobah. Perhitungannya untuk istri 1/8 dikali 24, di mana 24 itu adalah KPK dari 8 dan 6. Sehingga 1/8 kali 24 dikalikan jumlah harta warisan 180 juta. Hasilnya untuk istri 22.500.000 rupiah. Sedangkan untuk ibu 1/6 kali 24 kali 180 juta hasilnya 30 juta. Untuk anak laki-laki karena asobah perhitungannya KPK-nya 24 dikurangi 3 ditambah 4 dikali 180 juta. Sehingga hasilnya 127.500.000 rupiah. Masing-masing anak laki-laki memperoleh warisan 120.500.000 rupiah dibagi 2, yang hasilnya 63.750.000 rupiah. Pembahasan yang terakhir kali ini kita akan membahas tentang hikmah hukum mawaris. Yang pertama, terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Yang kedua,
menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Dan yang ketiga adalah kepedulian kepada orang lain. Demikianlah materi tentang mawaris ini, sehingga hukum mawaris Islam memberi jalan keluar yang adil untuk semua ahli waris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi